udah lanjut sana. Ya, lanjut ayo. Kita Pak bisa ya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, Pak. Sama dengar musyawarah. Sudah kan RW sudah membantu ya. Namun ayah kembalian ya. Mediasi pada ngomong kok yang ajaknya berapa. Ini guys, masuk bisa dibersihin main ayam. Maksudnya dari gedung aja tuh. Oh, nyebrang tuh. Bisa Pak, air dihandap dulu Ricau. Mana Kocok ya. Gede ada tete banyak. Nah, terus kan di dia. Tapi di itu gede, di itu. Mana mah pembersihan ya. Berarti itu Pak Lurah Pak Panderu Puncak sama Pak Ade. Saya ngobrol sama aja 10. Siap. Ada orang siap. Kita sinkronkan schedule-nya kapan. Terus tanggung jawab masing-masingnya sampai di mana gitu. Minta ininya lah kontribusinya ke si penggarap. Insya Allah sih, apalagi dengan ketua juga udah ngobrol ya. Pak Asep sih kooperatif lah ya. Bantu ya. Siap. Masih untuk ketika ada kerja. Iya. Lebarangan lah ya. Kita tata lagi. Iya. Berarti ini spot pertama itu sebenarnya Beko bisa turun dari sini Pak. Jadi Beko masuk, kita normalisasi masuk. Tapi nggak apa-apa kita di dalam Pak. Kalau orang Oh iya, kalau lapar ya. harus ke sana. Iya, nanti lampat di sana. Kasihan sih. Yang memanfaatkan beberapa orang tapi kan harus tapi yang merasakan banjir hanya Pak. Gitu. Kita tadi sudah survei ke lokasi yang dari Pemerintah Desa, kemudian Kansel Bambu, Kelurahan Desa Timur, sama anggota Dewan dari Komisi 2, Kang Derus, termasuk dari PJT 2. Yang mana kita tahu bahwa lokasi hasil survei tadi ada beberapa kendala terkait tentang saluran pembuangan sekunder ya, yang mana pada akhir ini berdampak terhadap Desa Warung Bambu Pak. Jadi masyarakat kita sekarang terkena imbasnya Pak, banjir dari kondisi aliran sekunder ini yang sekarang kita tahu tadi sidak itu ada beberapa hal yang kita temukan. Salah satunya adalah pendangkalan sama penyempitan dan ada alih fungsi yang dilakukan oleh pihak-pihak pengusaha dalam hal ini. Saya minta tanggapan dari pihak PJT 2 seperti apa terkait hasil sidak tadi. Terima kasih Pak waktunya. Saya di sini mewakili Pak Tatang sebagai pengamat dan PJT 2 dalam hal ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih tadi udah kita laksanakan bersama kunjungan sidak ke lapangan. Memang benar ada beberapa kendala tadi di lapangan. Di antaranya titik-titik tadi yang ada penyempitan dan pendangkalan. Nah, perlu saya tadi mohon maaf sedikit luruskan. Ada beberapa tipe saluran ya Pak. Mungkin yang tadi kita lihat itu sebenarnya adalah saluran sekunder yang peruntukannya adalah untuk mengairi areal pesawahan. Karena mungkin seiring dengan berkembangnya zaman, luas areal sawah berkurang, penduduk makin bertambah, akhirnya drainase masuk ke situ. Nah, memang saya tidak akan membahas ke belakang itu kenapa jadi berubah untuk pembuang. Seperti kita tadi kesepakati bersama, kita sekarang mau mencari solusi ya Pak Lurah, Pak dan Pak Dewan, terima kasih untuk mencari solusi bagaimana pemecahan masalah agar area Warung Bambu khususnya yang terkena dampak dari wilayah Desa Timur yang ada spot-spot yang agak tersumbat, mungkin tersumbat lah ya, nanti kita mungkin rencanakan untuk normalisasi bareng tadi seperti Pak Dewan bilang, minta pertanggungjawabannya dalam tanda kutip ke si masing-masing pengusaha yang tadi Bapak bilang, dalam hal ini yang membangun gorong-gorong, membangun bangunan air di atas saluran air. Harapan saya ke depan mudah-mudahan dengan adanya ini bisa sinkronisasi antara pemerintahan setempat dengan Pak Dewan dan PJT 2, terutama dengan masyarakat supaya sadar lingkungan, supaya ke depan kita bisa membenahi, menata kelola bagaimana saluran itu bisa berfungsi dengan baik. Adapun tadi saluran sekunder berubah jadi pembuang itu di luar ranah kita, tapi kebutuhan sekarang yang mendesak kan emang untuk saluran pembuang. Karena sawah di situ sudah mungkin menipis, bahkan tinggal tipis lah ya. Nah, yang sekarang dipergunakan kan untuk pembuang. Tadi memang sudah ada beberapa titik, nanti kita nunggu waktu dari desa dan Pak Dewan untuk kita duduk bersama dengan si para pengusaha, dan saya akan segera melaporkan ini ke pimpinan yang lebih tinggi, karena bagaimanapun saya di sini mewakili korporat Pak.
Terima kasih Pak Adit. Saya mau sedikit ke statement dari Pak Desa Warung Bambu, Pak Mustaqim, yang selama ini yang sangat terdampak Pak dengan adanya aliran sekunder yang kondisi seperti sekarang. Itu Dusun Kerajaan 1, Kerajaan 2, Sukamaju terdampak ketika hujan banjir Pak. Jadi saya harapan Pak Desa Warung Bambu terkait dengan sidak yang tadi kita lakukan bersama antara PJ, P2, anggota Dewan dari Desa Warung Bambu dan Kelurahan Ariasa Barat Timur. Harapan Bapak seperti apa Pak dengan hasil sidak tadi? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada BJT 2 dan juga Bapak Deddy Rustandi selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Karawang yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi ya untuk survei lokasi bahwasanya di Desa Warung Bambu ini kan terdampak banjir apabila terjadi hujan. Itu khususnya yaitu tadi yang Pak sampaikan di Kerajaan 1 terutama di desa ini, kantor desa, terus Sukamaju dan juga perumahan Bukapel, yang mana seperti kita telah cek ya ke lapangan yang tadi bersama dengan desa ya Kelurahan Ariasa Timur ya, intinya akan bekerjasama lah ini nanti kedepannya yang mungkin minta waktunya lagi untuk kita memanggil pihak-pihak yang telah ada pemanfaatan lahan tersebut ya. Karena ini adalah memang yang seperti disampaikan bahwa asalnya ini adalah alih fungsi yang tadi sekunder jadi pembuang. Dari awal memang yang sudah lama sebenarnya udah jadi satu antara sekunder dan pembuang ini udah jadi satu ya, dari awalnya juga seperti itu. Ya, tetap kita kedepannya mencari solusinya yang terbagus gitu kan dengan pihak ketiga terutama pengusaha yang menggunakan memanfaatkan lahan tersebut ya, baik di atas saluran dan juga di pinggir-pinggirnya. Itu aja. Baik Pak Lurah, terima kasih. Sekarang kita ke anggota Dewan Kang Deddy Rustandi, yang mana beliau sangat dekat Pak dengan warganya di Dapil 6 ini, terutama Desa Kondang Jaya dan Desa Warung Bambu. Beliau sangat terkenal oleh masyarakat, beliau sangat aktif, peduli terhadap masyarakat. Nah, Kang Derus, ini kan berhubungan dengan Dewan, Komisi 2 ya, berhubungan dengan Komisi Kang Derus ya. Apalagi dalam hal ini terkait tentang regulasi kan. Tadi akan sama tim sudah survei ke lokasi, kondisinya seperti itu, ada pendangkalan, ada penyempitan, bahkan ada yang mungkin kita bilang alih fungsi yang dipakai untuk orang-orang para pengusaha di sana. Saya mau menanyakan terkait hal ini terhadap Kang Deddy Rustandi terkait tentang regulasi dan progres ke depan akan seperti apa yang akan dilakukan oleh Kang Derus. Terima kasih Kang. Jadi memang apa yang kita lakukan hari ini merupakan tindak lanjut apa yang sudah kita gagas bersama sebetulnya sebelumnya dengan Pak Kepala Desa dan beberapa masyarakat terdampak, karena memang ini kejadian ini menjadi kejadian rutin ya. Musibah rutin banjir rutin lah gitu ya, ataupun genangan rutin ketika memang datang musim hujan. Nah, hari ini memang bertepatan dengan musim hujan, jadi makin terasa gitu akibatnya. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama survei ke lapangan ya. Terima kasih ke teman-teman dari PJT, Pak Lurah, Pak Sekretaris, beserta dengan seluruh jajaran yang sama-sama kita saksikan ini kompak semua, gitu kan, solid semua, dan mudah-mudahan ini outputnya nanti ke depan juga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Nah, terkait dengan hasil daripada sidak inspeksi tadi yang kita lakukan secara bersama-sama, saya secara pribadi berharap ini menjadi sebuah spirit bagi semua stakeholder, spirit dalam tanda kutip, spirit yang baik bahwa ini ada masalah, bahwa ini ada persoalan. Dan tentunya kan persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Tidak hanya bisa mengandalkan pemerintahan desa,
pemerintahan daerah ataupun BPT sendiri kan ini erat keterkaitan dengan semua pihak. Harapannya pasca ini ada tindak lanjut yang lebih konkret terkait dengan pemetaan situasi. Tadi kita sudah sama-sama turun ke lapangan, tinggal nanti kita petakan dari hasil survei itu, kalau bisa digambarkan lah ya, digambarkan strekingnya seperti apa jalurnya, kendalanya di mana-mana saja. Ini berkaitan atau berkenaan dengan siapa. Nah ini para pihak pun ini harus nanti kita ajak berkomunikasi, ajak untuk mencari solusi. Nah harapannya nanti kami tentunya dari pemerintah daerah pun coba nanti akan kita maksimalkan ya potensi apa yang nanti akan bisa didorong oleh pemerintah daerah. Tentunya kalau secara pribadi kita juga ada pokok-pokok pikiran dan ini pun bisa kita maksimalkan gitu kan di periodisasi anggaran yang akan datang. Dan tentunya supaya dalam pelaksanaannya tidak ada masalah, kan ini juga perlu disosialisasikan, perlu dikomunikasikan, perlu juga dirempuk bersama lah ya, dirempuk bersama. Dan terkait dengan regulasi sendiri, kita juga di DPRD, di Propam Perda terakhir kemarin kita sudah buat perda terkait dengan pemetaan irigasi dan drainase di Kabupaten Karawang. Harapannya mudah-mudahan ini tidak akan lagi kejadian gitu kan, yang seharusnya fungsinya ini saluran, fungsi irigasi beralih fungsi gitu kan jadi rumah di atasnya, jadi bangunan-bangunan liar dan seterusnya kan. Ini juga harus kita antisipasi dari awal. Mungkin Pak Sekdes ya, mudah-mudahan. Ini ada sedikit Pak analis terkait tentang tadi hasil sidak ini kan berhubungan dengan beberapa dinas kan Delis. Mungkin bisa aja dari BUMN-nya ada PJT 2, dari dinasnya mungkin ada dengan PUPR atau dengan PRKP. Apakah masalah ini Kang Delis akan dibawa untuk ke rapat komisi kan? Ya kalau secara peran dan fungsi kami di DPR tentu ini akan kita maksimalkan ya. Karena persoalan ini bukan hanya persoalan di Warung Bambu saja, hampir merata semua persoalan sama. Tetapi apa yang sudah saya alami tadi sidak ini menjadi pilot project ya. Pilot project bagaimana perhatian eksekutif dalam hal ini dinas terkait juga sudah mulai memperhatikan secara serius gitu. Oke, mungkin satu lagi Kang Delis nih, masyarakat Warung Bambu ini dengan adanya sidak ini berharap solusi ini bisa diselesaikan dengan waktu yang lumayan singkat. Apakah bisa terrealisasi dalam tahun-tahun ini Pak? Sangat memungkinkan. Ada dua sektor ya, kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama tentunya dari sektor APBD, anggaran pemerintah lah ya. Ada juga sektor non anggaran pemerintah. Atau mungkin juga bisa ditambahkan juga dengan sektor dari BUMN itu sendiri, dari PJT itu pun juga punya alokasi tersendiri. Tetapi paling tidak, yang paling cepat dalam rangka menyelesaikan persoalan ini adalah dengan meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat. Terutama pihak yang mengakibatkan ini menjadi dampak. Nah ini juga harus diminta perhatiannya, harus diminta kontribusinya secara konkret dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Nah tinggal nanti kita kurang tambahnya keterlibatan masyarakat secara luas yang terdampak. Oke, Kang Delis, Pak Ade, Pak Lurah, Warung Bambu, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hasil sidak yang kita lakukan bersama ini bisa dirasakan oleh masyarakat, yang utama sudah tidak ada lagi banjir ke depannya. Amin.